Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program Kajian Kitab, dan di pagi hari Selasa kita masih di pembahasan atau di kitab Mawa'id al-Sahabah atau nasihat-nasihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan nanti nasihat dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan kita. Dan kemudian nanti jika masih ada waktu, kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita untuk bertanya jawab. Kita persilahkan nanti di segmen kedua setelah pemaparan materi dari Ustadz. Dan tidak hanya disiarkan dari Rosyad, ya, seperti yang dikabarkan ke kita, ada beberapa teman-teman dari MSI atau Media Sunnah Indonesia yang juga ikut menayangkan kajian kita ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan dan mudah-mudahan bisa menyebarkan dakwah dan memberikan manfaat lebih luas lagi. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol mashkur. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wa fis sirri wal alan. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha wa jillaha wa sirraha wa alaniyatiha ya rabbal alamin. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini dapat kembali berjumpa dengan Anda sekalian melalui channel TV kita ini, Rosyad TV, yang disiarkan dari kota Medan. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dakwah ini melalui media-media sosial ataupun media-media televisi dakwah sunnah, ya, di permukaan bumi Allah SWT ini. Dan semoga Allah berikan kepada masyarakat yang banyak ganjaran pahala dalam rangka menimba ilmu melalui media-media semacam ini, sehingga mereka dapat berjalan, beramal, beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dalam penjelasan tentang pesan-pesan Umar Al-Faruq, nasihat-nasihat Umar Al-Faruq kepada kita kaum muslimin, yang dalamnya terkandung berbagai macam pelajaran-pelajaran begitu mahal dalam kehidupan, yang dapat dijadikan sebagai jalan, sebagai sarana penerang dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Berkata pengarang kitab kita Umar hafizahullah tabaraka ta'ala, waqala al-Faruq, berkata Al-Faruq, maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at-tu'datu fi kulli syai'in khairun illa ma kana min amri al-akhirah. At-tu'dah artinya adalah sikap at-tu'dah itu maknanya sikap tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu itu adalah baik, kata Umar, ya, kecuali dalam perkara akhirat. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak keterangan dalam nas-nas Nabi yang mulia SAW mencela yang namanya ketergesa-gesaan. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu adalah bagian daripada syaitan. Karena kebiasaannya sesuatu yang dikerjakan dengan tergesa-gesa, dampaknya adalah, ya, akan buruk, ya. Dan dalam Islam dipuji yang namanya sikap at-ta'anni, tak tergesa-gesa, ya. Subhanallah. Pepatah Arab mengatakan fit ta'anni as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Dalam
sikap tidak tergesa-gesa itu terdapat keselamatan. Sebaliknya dalam sikap tergesa-gesa itu akan terdapat padanya penyesalan. Subhanallah. Ini adalah merupakan perkara yang memang orang Arab mengetahuinya. Mereka tak senang yang namanya sikap tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya. Bahkan Nabi yang mulia SAW pernah memuji salah seorang sahabat yang berbeda tampilannya dengan sahabat-sahabat lainnya. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Ashaj. Dia adalah utusan daripada kabilah Bani Abdi Qais. Mereka datang menemui Nabi SAW. Dalam keadaan mereka baru datang dari safar jauh, mereka langsung menemui Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui, orang yang pergi safar jauh, apalagi dahulu kala mereka safar dengan unta, dengan kuda, tentunya berdebu pakaiannya, tentu rambutnya kusut masai, perjalanan panjang. Ya, maka mereka menemui Nabi SAW. Tapi beda dengan salah seorang dari mereka, namanya Al-Ashaj. Ya, dia tak langsung menemui Nabi SAW. Dia terlebih dahulu mandi, dia ganti pakaian, dia berbenah, dia bersisir rapi, ya, memakai parfum. Setelah itu dia datang menemui sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi melihat sahabat ini berbeda. Ya. Maka Nabi yang mulia sallallahu memuji sahabat ini. Kata Nabi, ya, kepada sahabat kita yang mulia ini, innaka muru'un. Ya. Sesungguhnya engkau adalah seseorang. Dalam diri itu ada sifat dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Dalam dirimu terdapat dua perkara, dua sifat Allah mencintainya. Al-hilmu wal anat. Sikap bijaksana dan sikap al-anat, tidak tergesa-gesa. Dua perkara, al-hilmu wal anat. Ya, Nabi memberitahukan kepada Al-Ashad ini bahwasanya Allah mencintai dua sikap ini. Dia tidak tergesa-gesa langsung menjumpai Nabi SAW dalam keadaan dari safar yang jauh. Melainkan dia terlebih dahulu mandi, dia mengganti pakaian, dia menyisir rambutnya, kemudian dia baru mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya engkau adalah seorang dalam dirimu terdapat dua perkara yang cintai oleh Allah SWT Rasulnya, yaitu al-hilmu wal-anat. Ya, sikap al-hilmu, kelembutan, kebijaksanaan. Ya, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ya, pikirkan matang-matang. Setelah itu baru dilakukan. Inilah makna al-hilmu wal-anat. Ya, maka dia bertanya, Rasulullah, kedua sifat ini apakah merupakan sifat Allah SWT memang titipkan pada diriku, menjadi bawaan yang lahir dari diriku? Kata Nabi, ya, ini adalah merupakan kedua sifat yang Allah SWT telah titipkan padamu, menjadi bagian daripada dirimu. Ini bawaan dari lahir sifatmu ini. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagian sikap yang ada pada manusia, sifat-sifatnya ada yang merupakan bawaan lahir. Dan ada sifat-sifat yang bisa diupayakan. Subhanallah. Maksudnya apa? Dia bisa berubah. Misalnya dia senantiasa tergesa-gesa, bisa dia rubah menjadi ya perlahan-lahan, menjadi memikirkan terlebih dahulu matang-matang, bisa. Ya, ada yang sifatnya muktasab, yakni diupayakan dengan ikhtiar agar merubah sifat tersebut. Ada yang sifatnya jibillah yang Allah SWT memang iringkan pada orang tersebut kedua sifat itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Umar, atu'datu fi kulli syai'in khairun. Memang yang namanya tak tergesa-gesa dalam segala sesuatu itu baik. Ya, memikirkan matang-matang terlebih dahulu, menunggu sampai kira-kira tepat, ya, tidak tergesa-gesa, itu adalah kebaikan. Illa, tapi ada pengecualian para pemirsa sekalian. Illa makana min amil akhirat, kecuali dalam perkara urusan akhirat tidak. Kau harus segera. Jangan kau tunggu-tunggu dalam perkara akhirat. Berbuat kebaikan segerakan. Kau perhatikan bagaimana ayat Al-Quranul Karim yang bertebaran. Subhanallah. Ketika Allah menyuruh kita tentang perkara akhirat, Allah suruh kita dengan firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apa makna wasari'u? Ya, bergegaslah kalian, cepatlah kalian. Bergegas cepat ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, bergegas kalian segera cepat menuju surga. Ardhuhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mereka senantiasa berinfak, bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, mereka yang menahan kemarahan, wal 'afina 'anil nas, mereka yang mudah memaafkan manusia, sampai akhir ayat. Di sini Allah menyuruh manusia untuk bersegera, wasari'u. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam perkara kebaikan, ya, limithli hadza falyatanafasil mutanafisun. Untuk perkara semacam ini hendaklah mereka berlomba-lomba. Perkara akhirat. Ya, subhanallah. Kau perhatikan lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita untuk mendatangi segera salat Jumat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau kalian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Makna fas'au dari kata-kata sa'yasa. Sa'yasa maknanya adalah orang yang berlari-lari. Berjalan masyayamshi, kalau berlari sa'yasa. Fas'au, berlarilah kalian ila dzikrillah, menuju salat Jumat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu maknanya berlari bukan disuruh kita berlari-lari ke masjid, berlari-lari terengang-engang, enggak, itu dilarang. Nah, kita disuruh datang ke masjid dengan ya perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa dalam bentuk berlari-lari, tidak. Tapi maksudnya kau segera bergegas, ambil waktumu dengan cepat, ambil bagian, jangan terlambat, itu maknanya. Karena ke masjid kita dilarang berlari-lari. Rasulullah mengatakan, alaikum bisakinati, idza ataitumul masjidah fa'alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kalian datang ke masjid, hendaklah kalian jalan dengan tenang, dengan tentram. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Yang dapat dikerjakan, yang tinggal diganti. Tapi maka makna fas'au di sini bergegas. Jadi Allah suruh kita mendatangi salat Jumat untuk bergegas, cepat-cepat kita datang, di pagi hari datang. Subhanallah. Dan banyak keutamaan-keutamaan Rasulullah tersebutkan, man ata al-jum'ata fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana, yang datang di saat pertama seolah-olah di awal waktu Jumat seolah-olah dia berkurban dengan satu ekor unta, dan begitulah seterusnya. Saat kedua seolah-olah berkurban dengan seekor sapi, yang ketiga seekor kambing, yang keempat, dan begitulah seterusnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bergegas, bersegera dalam perkara ibadah. Ya, fas'au ila dzikrillah wasari'u wal falyatanafasil mutanafisun wasabiqu, kata Allah wasabiqu ila magfiratin min rabbikum. Tadi wasari'u ini wasabiqu saling berlomba-lomba kalian menuju keampunan Tuhan kalian, menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Subhanallah. Perhatikan bagaimana Musa alaihissalam ketika Allah menjanjikan akan berjumpa dengan Musa alaihissalam di Gunung Tursina. Subhanallah. Ya, untuk mengambil kitab Taurat. Apa kata Musa ketika tiba di Gunung Tursina? Wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Aku datang kepadamu Tuhan dengan bergegas agar kau ridho kepadaku. Masya Allah. Jadi kata Umar, memang sangat terpuji, alangkah baiknya tak tergesa-gesa dalam segala perkara kecuali perkara akhirat. Jangan. Subhanallah. Ya, hada tashihun min al-faruqi al-mafhumin qad yakhtalitu ala ba'din nas. Sebagian orang salah dalam memaknai kata-kata larangan tergesa-gesa. Dzalika anna al-arab ittafaqat ala dhamm al-ajalah, karena bangsa Arab sepakat mencela sikap tergesa-gesa min haitsul jumlah. Ya, berkata syarih, berkata yang menjelaskan perkataan Umar ini, orang Arab secara umum mereka mencela sikap tergesa-gesa. Wa kanat al-arab takniha nadamat, di mana mereka menyebutkan kata-kata tergesa-gesa adalah nadamat, ibu daripada segala macam penyesalan. Subhanallah. Walau fi dzalikal hikamul manthurah, banyak sekali mereka menyebutkan berbagai macam kata-kata hikmah tentang larangan tergesa-gesa itu. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ya fit ta'annis salama wa fil ajalatin nadama. Ya, tidak tergesa-gesa mengandung keselamatan, tergesa-gesa membawa kecelakaan. Ya. Banyak mereka karang dalam bentuk syair-syair, dalam bentuk prosa-prosa, ya, wal ansyal masyhurah yang begitu populernya. Illa anna hadzal mafhuma kama yaqul Faruq, tetapi pemahaman ini sebagaimana kata Umar Al-Faruq, la yanbaghi an yujra ala amril akhirat, tak layak ditempatkan pada urusan akhirat.
Balil ajalatu ayil mubadarah, bahkan bergegas dalam perkara akhirat, mahmudatun matlubah, sangat terpuji. Dan itu dituntut dalam agama. Tadi saya sebutkan dalil-dalilnya. Subhanallah. Wasari'u wasabiqu falyatanafasil mutanafisun wa ajiltu ilaika rabbil tarda. Subhanallah. Ya. Jadi kau perhatikan, subhanallah. Di antara rahasia keindahan Quran dalam perkara akhirat, Allah suruh kita semua dengan kata-kata bergegas, berlomba-lomba, tapi dalam perkara dunia Allah menyuruh kita untuk famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi ini, wa kulu min rizqi, makan daripada rezekinya, wa ilaihi nusyur, kepadanya akan kembali. Dalam perkara dunia kita disuruh berjalan. Tapi kita balik keadaan dalam perkara dunia kita berlari segila-gilanya, subhanallah. Dalam perkara akhirat kita jalan pelan-pelan, subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Begitulah kondisi kaum muslimin. Begitu kondisi kita untuk perkara dunia. Kita bangun pagi-pagi siap. Subhanallah, di pasar-pasar pagi itu kadang-kadang jam 9 malam kau telah lihat orang penuh. Sampai jam 2 malam, jam 3 malam, subhanallah. Sampai subuh semakin ramai pasar. Nanti ketika subuh selesai, subhanallah, ketika terus membludaknya manusia, salat subuhnya pun tinggal. Subhanallah. Dalam perkara dunia orang gila mengejarnya, bahkan tak tahu waktu, kadang-kadang tak terus badan. Kadang-kadang kita kesian pedagang-pedagang, tak mandi-mandi, sibuk. Dari pagi sampai sore sampai malam berdagang, tak ada kesempatan mandi. Subhanallah. Menunggu barang dagangannya, kadang-kadang kita lihat ada orang 24 jam menunggu barang dagangannya. Subhanallah. Ya. Kalau kau jalan, ya, Ustadz menyebutkan, Ustadz dari Kota Batam, subhanallah. Kadang-kadang Ustadz pagi hari pergi sholat subuh, ya, jam 4, lewat jam 4, itu di jalan-jalan masih ada orang-orang yang standby duduk menunggu pembeli. Bayangkan, dari satu malam suntuk dia tidak tidur, menunggu pembeli, ya Allah. Begitulah manusia dalam perkara dunia, mereka sanggup untuk bergadang semalam suntuk. Tapi perkara akhirat, ya subhanallah, alangkah lambatnya gerak-gerik manusia. Mau mengaji lambat, mau sholat lambat, dalam segala bab. Subhanallah. Ya, li'annal insana la yadri mata yanqati ajaluh fa'alaihi an yubadira wa la yata'adna. Kenapa kita disuruh tergesa-gesa dalam bab beramal ibadah? Maksudnya kita segera bergegas. Jawabannya karena semuanya kita berpacu dengan umur, berpacu dengan waktu. Tak tahu ajal kapan datang. Bismillah. Ya, maka tak ada kesempatan kita berleha-leha. Jangan berkata-kata, jalan terus, bekerja, berusaha. Jangan kau tunggu besok saja aku mau bertobat, besok saja aku baru bersedekah, besok berinfak, nanti kau udah kaya baru pergi umroh, subhanallah, baru pergi haji, kau udah kaya baru mengaji. Ini semua tipu daya syaitan. Subhanallah. Pemirsa, Rosyad TV ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita sudah mati semua, kita akan menyesal atas waktu yang kita sia-siakan tak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita menyesal. Setiap orang yang sudah meninggal menyesal mengapa dia dahulu tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia menyesal karena waktu-waktu kosong tak digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi melewati kuburan, Nabi bertanya, ini kuburan siapa? Kata mereka, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan. Kata Nabi, sungguh penghuni kubur ini berharap, bercita-cita sekiranya dia dihidupkan, dapat melaksanakan 2 sholat. Itu lebih dicintai, 2 rakaat sholat. Lebih dicintainya daripada dunia yang kalian miliki ini semua. Subhanallah. Itu mimpi orang mati. Banyak orang-orang sudah mati baru bermimpi dihidupkan untuk beramal saleh. Sementara kita masih hidup, kita sia-siakan waktu kita. Subhanallah. Dan itu realita. Banyak kau lihat anak muda yang menghabiskan waktunya sia-sia. Bukan hanya anak muda, orang-orang tua di warung-warung kopi. Subhanallah. Beli kopi segelas, duduknya 5 jam, duduknya 7 jam, main catur 3 jam. Bicara politik 2 jam. Si fulan naik, si fulan turun. Subhanallah. Semua dibicarakan urusan dunia. Anak istrinya di rumah, subhanallah, kelaparan, kekurangan. Tak mau dia bekerja keras, subhanallah. Menghabiskan umurnya dengan perkara sia-sia. Ya subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam perkara akhirat tak ada cerita. Kau harus segera. Jangan tunggu-tunggu besok. Karena kau tak tahu besok masih hidup atau tidak. Bahkan jangan tunggu nanti sore. Kau tak tahu masih sore, masih hidupkah kau ketika sore telah datang. Ajal begitu cepat, subhanallah. Ustaz. Ada seseorang diceritakan kepada Ustadz, subhanallah.
Ya, ada seorang wanita di kampung halaman. Ya, ketika itu ada seorang yang meninggal, mereka pun memandikannya. Subhanallah. Ya, di antara mereka ada nyeletuk, katanya, aku tak inginlah cepat-cepat mati, jangan cepat mati seperti inilah. Subhanallah. Besok yang mengatakan aku tak ingin cepat-cepat mati ini jatuh dari motornya. Subhanallah, dibawa ke rumah sakit, malamnya dia pun mati. Subhanallah. Begitulah yang namanya ajal. Dia yang mengatakan tak mau cepat mati, dia yang lebih dahulu mati. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tunggu-tunggu. Dalam perkara akhirat kok jangan berlambat-lambat, segera bergegas. Fa idza hanat fursatun lit-ta'abbud, jika ada kesempatan beribadah, perbanyak ibadah, wal iktsar min abwabil khair. Perbanyaklah berbuat kebaikan dari pintu-pintu yang Allah bukakan yang begitu banyak. Fala tahsun al-anatu huna. Taklah bagus dalam perkara ini kau berlambat-lambat. Mau bersedekah tunggu, mau nimba ilmu tunggu, mau mengaji tunggu, mau ziarah ke orang tua tunggu. Ya, mau silaturahmi tunggu. Jangan kau tunggu-tunggu, bal tudhammu, dicela. Fa inna Allah ta'ala yaqulu fi aktsarin min ayat, Allah banyak menyebutkan lebih dari sekali ayat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqu itu maknanya berlomba-lombalah, berlari berlomba. Wa minas suwaril lati dzakara al-ulama'u anna al-anata fiha madmumah, di antara bentuk-bentuk perkara yang dicela dalam agama kita perlambatnya, at-taubah. Taubat. Jangan kau perlambat-lambat. Karena kau tak tahu umurmu. Segera bertobat. Jangan tunggu nantilah, nanti saja isya saya baru mulai sholat. Nanti ajalah besok subuh saya baru mulai sholat, sekarang udah tanggung. Tak ada kata tanggung, kerjakan sekarang. Jangan tunggu subuh karena kau tak tahu umurmu ada sampai subuh atau tidak. Taubah, segerakan taubat. Yang kedua, wa qada'dain, membayar hutang itu cepat. Ini musibah, muskilah. Minjam uang tuh orang cepat, tapi membayar hutang, la ilaha illallah, lambatnya manusia. Ya, padahal disegerakan kita, hendaklah disegerakan membayar hutang karena kita tak tahu kematian. Satu hal para pemirsa yang Allah muliakan, hutang itu akan menghalangi engkau daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang-orang biasa, seorang yang syahid, mati berdarah-darah, terbunuh dalam rangka memerangi musuh-musuh Allah dalam jihad fisabilillah, terhalang masuk surga gara-gara hutang, maka segerakan. Allahu Akbar. Segerakan bayar hutang. Jadi satu, segerakan tobat. Yang kedua, segerakan bayar hutang. Yang ketiga, wa ikramud dhaif. Ada tamu, segera kau muliakan dia. Jangan tunggu-tunggu. Subhanallah. Segera apa yang ada kau muliakan dia dengan apa yang kau miliki. Yang berikutnya yang keempat, tajhizul mayyit, menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada yang meninggal, nunggu dulu, besok mau dikuburkan. Kenapa? Nunggu anaknya datang dari Singapura, yang datang dari Amerika, kadang sampai 2-3 hari belum dikuburkan. Menunggu anaknya datang dari Spanyol, subhanallah. Ya ilahi Rabbi, ini harus segerakan. Kata Nabi SAW, ya asri'u bil jenazah, segerakan penyelenggaraan jenazah. Ya, fa in yaku khairan, fa in yaku salihan fa khairan tuqaddimunahu ilaih. Tuqaddimunahu ilaih. Kalau dia itu adalah merupakan jenazah orang saleh, kalian segerakan dia menemukan kebaikan yang telah menunggunya. Subhanallah. Telah menunggunya nikmat alam barzakh, telah menunggunya surga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau perlambat. Banyak orang tidak, tunggulah nanti. Kenapa? Anaknya yang dari Irian Jaya belum datang, tunggu. Subhanallah. Kapan dikuburkan? Besok setelah anaknya datang. La ilaha illallah, segera kau kuburkan. Ya, bahkan kita ketika membawa jenazah kita disuruh untuk bergegas. Kata Nabi, asri'u bil jenazah, segerakan membawa jenazah. Penyelenggaraan jenazah, jika dia baik, kita segerakan kepada kebaikan. Wa in kana ghaira dzalika fa syarrun tadaunahu ala a'naqikum. Ya. Apabila dia jenazah tidak saleh, untuk apa kita lama-lama menyimpan dia di rumah kita? Subhanallah. Untuk apa payah-payah kita berlama-lama memanggul di atas pundak kita, segerakan dia. Subhanallah. Jadi ini yang harus disegerakan. Kemudian, ya, fahiya minal umuri allati tustahabbu fiha al-mubadarah wal istijal fi tanfidhiha al wajh al-syar'i. Segala perkara di atas harus segera disegerakan sesuai dengan syariat. Yang maksudnya walaupun segera bukan maknanya kita berlari-lari sehingga terjatuh jenazah, tidak. Kita bergegas dalam pengertian jangan dilambat-lambatkan. Wa mimma yalhaqu bidzalik, di antara perkara yang kita disuruh untuk bergegas, muhasabatun nafsi. Banyak-banyak mengintrospeksi diri. Bermuhasabah, mengevaluasi diri, disegerakan.
Fala yanbaghi lirraji rabbahu wal akhirata an yatawana fi muhasabatihi. Jangan kau lambat yakni menghisab dirimu sendiri, mengintrospeksinya, mengevaluasinya. Subhanallah. Jangan diabaikan, nanti ajalah. Kau harus melihat apa kekuranganmu dalam bab akhirat, apa yang kau lalaikan, perbuatan kewajiban apa yang tidak kau tunaikan, apa yang kau tunaikan dengan tak sempurna, perhatikan, selalu perbaiki. Subhanallah. Ya, begitu seharusnya. Bal yubadir, dia segera introspeksi diri. Tiap hari dia harus selalu melihat dirinya apa yang tak dilakukannya. Ya Allah, salat malamku lewat. Ya Allah, hari ini aku tak mampu bersedekah. Ya Allah, hari ini aku berbuat dosa, mataku jelalatan. Ya Allah, perhatikan dirimu. Perhatikan amalanmu. Jika dia tak sempurna, sempurnakan. Jika dia terlanjur dalam perbuatan dosa, segera kau beristighfar, bertobat, gantikan dengan amal saleh. Harus selalu. Ya, kata Umar Al-Faruq, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Segera introspeksi diri, kau hisab dirimu sebelum kau dihisab di hari kiamat. Kesalahanmu kau hitung lebih layak, lebih baik daripada nanti kau dihisab di hari kiamat. Sekarang masih bisa kau perbaiki, masih bisa bertobat, beristighfar. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang dirimu terlebih dahulu sebelum nanti kau ditimbang di hari akhirat. Kau timbang-timbang kebaikanmu, keburukanmu, kau perhatikan, lihat. Jika dominan keburukanmu, segera kau beristighfar, bertobat, perbanyak kebaikan agar menambah berat timbangan kebaikanmu. Jangan sampai nanti baru hari akhirat kau tak perlu timbang di dunia amal kebaikanmu, ketika di akhirat baru kau tahu ternyata amal kebaikanmu begitu ringan, amal keburukan begitu berat. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangan kebaikannya, tempatnya neraka hawiyah, na'udzubillah min dzalik. Fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan. Kalau kalian sekarang selalu introspeksi diri, evaluasi diri, banyak-banyak bermuhasabah, menghisab kesalahan, yang perbaikinya itu lebih ringan daripada nanti akan dihisab di hari akhirat. Ya, antuhasibu anfusakum. Lebih baik kalian dihisab sendiri di dunia ini dengan diri kalian sendiri daripada Allah yang menghisab nanti di hari kiamat. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Berhiaslah kalian untuk menanti hari akhirat, al-'ardul akbar, hari ketika segala macam perbuatan kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ingatlah pada hari itu karena akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan semua yang kalian lakukan, tak akan ada yang tersembunyi kala itu. Subhanallah. Siapkan untuk hari itu. Subhanallah. Kam qara'al muta'annuna fi sya'nil akhirati sinnan danam. Berapa banyak orang-orang yang menyesal nanti di hari akhirat karena menyia-nyiakan di dunia ini untuk segera bergegas, bertobat, berbuat baik. Wa hawal Qur'anu yu'abbiru an hadhihi surah fi mawadhi'a katsirah. Lihatlah bagaimana Quran menggambarkan bentuk perkara yang dalam banyak tempat. Qauli ta'ala, Allah berfirman, qul ya ibadi, katakan wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui diri dengan dosa-dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan, segera bertobat, jangan tunggu-tunggu. Innahu al-ghafurur rahim, dialah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, segera kembali kepada Tuhan, berserah dirilah kepadanya, bertobatlah kepadanya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, antaqula nafsun ya hasanah. Jangan sampai nanti penyesalan datang ketika jiwamu mengatakan, ketika jiwamu telah dikubur, ketika jiwamu dibangkitkan di hari kiamat, jiwamu berkata, ya hasrata, aduh hai menyesalnya. Alama farrata fi janbillah, aku sia-siakan banyak perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala aku hidup. Wa in kuntu laminas sakhirin, bahkan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencela orang-orang berbuat baik. Masyaallah muslimin, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan-pesan daripada Umar yang kita harus ingat selalu. Bergegaslah kita dalam perkara-perkara akhirat. Jangan terlambat, jangan berlambat-lambat, jangan lemah, kuatkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya taufik. Wallahu tabaraka taala alam. Demikian materi kita yang dapat disampaikan pada saat ini. Kita lanjutkan insyaallah taala beberapa saat ke depan dengan bersoal jawab. Tafadhol. Silakan Akhi Husnul. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini.
bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang masuk. Kita bacakan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, apa hukumnya wanita menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Perhiasan yang ana maksud seperti cincin, gelang, jam tangan, henna tangan atau henna kuku, kalung, lipstik, bedak, perona pipi, celak, eyeshadow, eyeliner atau maskara, buka kurung yang membuat bulu mata jadi lentik, dan lain-lain. Tolong fatwa Ustadz tentang hal ini. Syukron, jazakumullah khairan. Silakan Ustadz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala ba'du. Pemirsa Rosyad TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah yang termuat dalam Al-Qur'an Karim. Inilah yang menjadi dasar kita berpijak. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bersolek, berrias, ya, bertabarut bahasa Arabnya sebagaimana bersoleknya, bertabarutnya perempuan-perempuan jahiliyah terdahulu. Dalam ayat yang mulia melarang istri Nabi untuk bersolek, bertabarut. Apa itu tabarut, bersolek? Tabarut itu definisinya adalah bersolek, menampakkan keindahan, kecantikan kepada orang-orang yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, yang membuat orang itu memandangnya, tertarik kepadanya dengan keindahan yang dia kenakan berupa gaun yang indah-indah, yang sangat menyolok, perhiasan yang indah-indah. Karena itulah Allah SWT memerintahkan kaum wanita itu tidak memukulkan gelang kakinya yang bergemerincing ketika mereka berjalan. Kata Allah SWT, ya, dalam surah An-Nur, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatina. Jangan mereka sengaja berjalan memukul-mukulkan kakinya untuk mendengarkan suara gemerincing, ya, membuat laki-laki memandangnya, tergoda kepadanya, subhanallah, agar tampak perhiasan gelang kakinya. Ini ayat menjadi dasar pijakan kita bahwasanya hukum asalnya perempuan itu berhias untuk suaminya, berhias untuk mahramnya. Dilarang berhias menampakkan keindahannya untuk orang-orang yang tak halal memandangnya. Oleh karena itulah, ya, kita harus pahami bahwasanya ketika seorang itu, perempuan itu berhias bukan untuk orang lain. Adalah musibah yang banyak menimpa kaum muslimat, mereka itu berhias untuk orang lain yang tak halal baginya. Kau lihatlah bagaimana perempuan ketika pergi kondangan, pergi datang ke acara resepsi pernikahan. Ya subhanallah, ke salon dulu, bajunya yang baru, bajunya yang menarik, kemudian shadownya, subhanallah, wajahnya penuh dengan berbagai macam pernak-perniknya, bulu matanya, subhanallah. Begitu tampak indah dari turun dari kayangan, subhanallah. Ya, kadang-kadang pun ngutang sana, ngutang sini untuk beli perhiasan, make up dirinya, seterusnya, menyusahkan suaminya. Nanti ketika tiba di rumah, subhanallah, dia berikan kepada suaminya penampilan yang paling tak bermakna. Bajunya baju yang lusuh, subhanallah, penampilan yang suaminya pun zuhud melihatnya, dengan berbagai macam bau-bau dapur yang ada padanya, subhanallah. Ya, rambutnya pun sama sekali acak kadut, subhanallah. Tapi ketika keluar dia berpenampilan prima, setelan kandas, kata orang Medan, subhanallah. Maka ini tentunya menyelisihi syariat. Maka engkau berhias bukan untuk orang lain, tapi untuk suamimu, untuk mahrammu. Maka kau perhatikan hal ini. Andai kata qadarullah seorang perempuan yang memakai cincin, biasa memakai cincin, ya, hendaklah niatnya bukan untuk menunjukkan keindahan cincin tersebut kepada orang lain, ya, tapi untuk suaminya, subhanallah. Jadi perkara-perkara semacam gelang, cincin, ya, pakai ala kadarnya sebagaimana dipakai perempuan, tapi tujuanmu, niatmu untuk keindahan dirimu, untuk suamimu, mahrammu, bukan kau pakai untuk orang lain, subhanallah. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, dan kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Ustadz, apakah hujan termasuk uzur dalam sholat Jumat? Silakan Ustadz.
Ya, bismillah, alhamdulillah. Hujan termasuk udzur dalam salat Jumat. Hujan, ya itu udzur dalam salat Jumat. Bahkan dalam semua salat. Ada Nabi yang mulia SAW ketika hujan datang, Rasulullah perintahkan agar muadzin mengumandangkan ucapan, ya, ansallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, tempat-tempat kalian. Jadi hujan itu adalah merupakan udzur syar'i bagi seorang untuk meninggalkan salat Jumat dan jamaah. Ya, demikian juga sakit itu udzur syar'i bagi seorang untuk meninggalkan salat Jumat dan jamaah. Safar pun demikian. Ya, maka hal-hal inilah yang memberikan uzur kepada seorang untuk meninggalkan jamaah. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Nah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, kita persilahkan bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik Ustadz, pertanyaan dari studio, di antara tadi yang kita dituntut untuk mensegerakan atau boleh tergesa-gesa adalah taubat atau hijrah bahasa kita sekarang gitu ya Ustadz. Menjadi fenomena lah gitu Ustadz, ketika sudah taubat atau ketika sudah hijrah langsung mendeklarasikan diri mungkin sebagai seorang muhajir dan langsung berdakwah layaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memproklamirkan keislamannya gitu. Dengan mungkin men-share-share kajian atau ngebantah sesuatu yang memang sepertinya harus dibantah gitu di media sosial ataupun di tempat lainnya. Apakah ini bisa disebut sebagai bentuk ketergesa-gesaan yang dibolehkan tadi atau berlomba-lomba dalam kebaikan atau seperti apa Ustaz? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada perkataan begitu baik untuk kita cerna, kita amati, ya, yang begitu indah maknanya. Halaka mur'un lam ya'rif qadrah. Halaka mur'un, binasalah seseorang yang tak tahu sampai di mana kemampuan dirinya. Ya, ini adalah merupakan kalimat yang begitu indahnya agar seseorang melihat dirinya, melihat sampai di mana kapasitas dirinya, mengukur bayang-bayang dirinya. Bahkan kau perhatikan dalam perkara-perkara kebaikan pun, dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar pun, Nabi SAW tidak sembarangan serampangan. Nabi membuat tingkatan-tingkatan karena tak semua orang sama. Kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, barang saya melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan tangannya. Tak semua orang mampu merubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisanih, tak mampu dengan tangan, dengan lisannya, dengan lidahnya, nasihatnya, perkataannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, jika tak mampu dengan lisan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya dan semacamnya, hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Ya, apabila seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ya tak layak ketika dia tak memiliki perangkat dakwah untuk tampil ke depan mendakwai manusia. Masuklah ke dalam apa tadi saya katakan, halaka mur'un lam ya'rif qadrah. Ya, celaka orang tak tahu diri. Dalam Islam setiap orang harus memiliki masing-masing kapasitas ilmu untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau Anda kata kau tampil depan untuk menyampaikan fatwa, untuk menyampaikan berbagai macam ceramah, khutbah, sementara engkau tak punya bekal, maka musibah akan hanya menimbulkan fitnah. Ya, dalam Islam, dalam agama kita tak bisa orang itu sembarangan tampil ke depan, mentang-mentang dia baru tobat, mantan preman tobat, akhirnya berdakwah. Ya, akhirnya ketika berdakwah berfatwa, apa yang akan datang? Yang datang kerusakan, kebinasaan. Muncullah fatwa-fatwanya karena nggak duduk belajar sama sekali. Subhanallah. Dan ini pelajaran kepada setiap orang bahwasanya dakwah itu membutuhkan ilmu, membutuhkan pelajaran. Ya, tak sembarang orang itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang telah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hijrahnya itu supaya sempurna. Apa yang harus dilakukan? Yang diharuskan adalah menimba ilmu. Subhanallah. Agar dengan ilmu tersebut dia tahu kapan beramar ma'ruf, kapan bernahi mungkar, kapan harus tegas, kapan harus lembut, kapan harus lunak, kapan harus ya segera, kapan harus perlahan-lahan. Semuanya kembali kepada ilmu. Subhanallah. Dan jangan sampai seseorang yang baru berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya sibuk dalam medan dakwah, dia berdakwah kemana-mana. Subhanallah. Ya, yang akan fatal dampaknya. Inilah musibah. Apa musibahnya? Yang naik dalam panggung dakwah orang-orang yang tak memiliki kapasitas ilmu yang cukup dalam berdakwah.
Mantan pelawak tobat jadi dai. Mantan artis tobat jadi dai. Mantan bintang sinetron tobat jadi dai. Ya ilahi Rabbi, bukan mudah menjadi dai. Subhanallah. Kecuali dia berdakwah sekedar kemampuannya yang dia ketahui. Ya, bukan tampil di depan. Ya, dan semacamnya. Ini harus disadari dan harus dipahami agar tidak menjadi fitnah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV, kembali kita persilahkan bagi Anda yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, jika tidak ada mungkin sebagai nasihat penutup Ustadz dari pertemuan kita hari ini untuk kita yang di sini dan juga untuk para pemirsa Rosyad TV dimanapun para pemirsa berada, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ringkasan daripada kajian ini, janganlah kita menunda kebaikan, segera buat kebaikan. Yang namanya kebaikan, jika kau tunda-tunda akan datang halangan-halangan untuk melakukannya. Dalam masalah pernikahan pun demikian. Banyak sekali orang-orang mau menikah, tapi ya Allah, ya ilahi Rabbi, ya harus tunggu setahun, harus tunggu tahun, tunggu tamat kuliah. Kalau Anda kata engkau belum siap menikah, jangan coba-coba mau menikah. Tunangan terlebih dahulu. Ini musibah ini. Tukaran cincin terlebih dahulu. Segera kau segerakan kebaikan. Jangan kau tunda-tunda, nanti muncul berbagai macam perkara-perkara yang tak baik dalam segala bab. Kebaikan disegerakan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami di sini, juga untuk Anda dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan dalam kita beramal di kehidupan kita. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.